Baik, siang Bapak Ibu eh, sekalian. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan virtual tour ya. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan tentang materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, saya Franciscus, saya dari Ranus Tours and Travel Labuan Bajo. Baik, saya akan memandu teman-teman sekalian ketika teman-teman tiba di Bandar Udara Labuan Bajo dan kita akan melakukan trip around Manggarai ya. Jadi yang pertama kami akan menjemput teman-teman di Komodo International Airport ya. Jadi ini adalah gambaran singkat tentang Bandara Komodo ya. Lalu selanjutnya setelah dari Bandar Komodo kita akan menuju tempat penginapan teman-teman nantinya, yaitu di La Prima Hotel. Dari Bandar Udara menuju La Prima Hotel, kurang lebih membutuhkan waktu 10 menit ya. Nah, ini adalah gambar dari Hotel La Prima. Jadi Hotel La Prima ini salah satu hotel berbintang di Labuan Bajo dan memiliki fasilitas yang sangat memadai. Seperti kolam berenang, kamar yang suite, juga pemandangan yang indah, ada sea view-nya. Ya. Setelah dari La Prima Hotel, kita nanti akan langsung menuju Ruteng ya. Karena ini adalah Manggarai trip ya. Jadi sebelum kita ke Ruteng nanti, kita akan singgah di Rumah Makan Anugerah Indah Lembor ya. Jadi dari La Prima Hotel menuju rumah makan yang di Lembor itu akan dibutuhkan waktu tempuh kurang lebih 62 km. Perjalanannya cukup jauh ya teman-teman ya. Dan sampai di sana kita akan istirahat sejenak, makan siang ya. Menu-menu yang disediakan di rumah makan yang di Lembor ini sangat spesial, ada seafood dan harganya sangat terjangkau ya. Lalu setelah kita makan siang di Lembor, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju salah satu destinasi wisata di Manggarai. Namanya Lingko Cara ya teman-teman. Ya. Jadi untuk diketahui bahwa Lingko Cara ini merupakan salah satu destinasi wisata lokal yang ada di Manggarai. Jadi Lingko Cara ini merupakan destinasi alam ya, destinasi alam tapi buatan juga. Nah, alam itu tanahnya ya, dan buatannya panorama sawah. Jadi di Lingko Cara ini terdapat sejumlah 11 hamparan lodok, sawah lodok. Jadi bukan hanya satu, ada 11 hamparan. Di sana nanti kita bisa berfoto dan bersih, dan juga nanti akan dipandu oleh guide lokal di sana. Jadi mereka nanti akan menjelaskan kurang lebih sejarah dari Lingko Cara ini. Ya. Jadi setelah dari Lingko Cara, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Rutengpu. Ya. Nah, dari Lingko Cara menuju Rutengpu, kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Karena memang jaraknya hanya 17 km saja. Nah, ini adalah panorama dari Rutengpu. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa di Rutengpu ini terdapat rumah adat juga ya. Mungkin teman-teman sudah mengetahui rumah adat Werbo sama rumah adat Todo. Dan di Rutengpu juga ada ya. Tapi di Rutengpu memiliki keunikan tersendiri
yang mana di depan di depan rumah adat terdapat satu pohon yang tidak semua dimiliki oleh kampung-kampung lain, semacam di Wairebo dan Todo. Jadi di Rutengpu ini terdapat satu pohon besar. Jadi pohon ini namanya pohon lapuk ya. Dalam bahasa Manggarainya pohon kalo. Ya, jadi di Rutengpu nanti kita akan diarahkan oleh tour guide lokal ya, diarahkan untuk memasuki rumah gendang. Dan pada saat kita memasuki rumah gendang, kita nanti akan disambut oleh tetua adat. Jadi mereka akan membuat sebuah upacara penerimaan tamu nanti. Kita akan dijemput dan disambut oleh tetua adat dan ada ritual-ritual tertentu gitu nanti. Nah, di Rute Tempu nanti kita akan bermalam ya. Jadi hari pertamanya nanti, malam pertamanya nanti kita akan menginap di Rute Tempu. Kita akan menerima informasi dari tetua adat, terutama informasi tentang sejarah dari Tempu ini sendiri. Lalu juga akan menjelaskan tentang apa saja sih budaya-budaya yang ada. Ya, ini adalah gambar di dalam rumah adat Biru Tempu, tapi ini di bagian dapurnya ya. Ya, kita nanti akan bermalam di Rutengpu. Lalu keesokan harinya kita nanti menuju rumah makan ya. Kita nanti hanya minum kopi di pagi harinya di Rutengpu dan dilanjutkan makan paginya di rumah makan Padang Family Indah Ruteng ya. Jadi di rumah makan Padang Family Indah Ruteng ini sudah tersedia berbagai macam menu, terutama yang khas lokal Manggarai, seperti kue serabe ada di sana, lomak, ikan kuah asam juga ada. Ya, jadi di rumah makan Family Indah ini kita akan membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit ya, karena memang aktivitas kita masih banyak gitu. Ya. Nah, setelah dari rumah makan ini nanti kita langsung menuju salah satu destinasi wisata di Ruteng, yakni namanya Golocuru. Ya, nanti kita ke Golocuru. Jadi di Golocuru ini nanti kita bisa menikmati keindahan panorama dari kota Ruteng ini sendiri. Dan untuk diketahui, Golocuru ini memang terdapat Gua Maria, terdapat patung Bunda Maria. Tapi ini bukan berarti, mohon maaf ya, untuk teman-teman yang berlainan agama tidak diizinkan, tapi untuk semua diizinkan ya. Tidak ada patokan bahwa ini adalah khusus untuk agama Katolik, tapi ini untuk semua, berlaku untuk semua. Nah, di Golocuru ini nanti kita bisa berdoa sejenak ya. Setelah berdoa nanti kita akan melihat panorama dari Ruteng. Jadi di Golocuru kita bisa menikmati keindahan dari kota Ruteng itu sendiri. Jadi ini adalah tampak ya dari Golocuru, arah pemandangan di sekitarnya ya. Jadi kita bisa melihat keindahan Ruteng dari Golocuru. Ya. Lalu selanjutnya dari Golocuru nanti kita akan melanjutkan perjalanan menuju Liang Buah. Ya. Dari Golocuru ke Liang Buah nanti kita membutuh waktu kurang lebih 17 km. Membutuh waktu kurang lebih 1,5 jam lah ya. Sekitar 25 km, sorry. Ya. Jadi sampai di Liang Buah nanti kita juga akan disambut oleh tour guide lokal ya. Jadi mereka nanti akan menjelaskan tentang terutama asal mula dari penemuan fosil-fosil yang ada di Liang Buah. Jadi sebelum teman-teman nanti datang langsung ke Liang Buah, barangkali saya bisa menjelaskan sedikit bahwa Liang Buah ini memang salah satu peninggalan sejarah juga ya. Jadi di Liang Buah kononnya itu terdapat atau ditemukan fosil ya, fosil
fosil manusia purba, yang juga mereka katakan bahwa fosil yang ditemukan itu adalah manusia purba yang kerdil, yang tingginya hanya dalam bentuk sentimeter ya, tidak sampai 1 meter gitu. Jadi di sana nanti kita akan dipandu dan informasi-informasi yang akan kita dapatkan itu nanti dijelaskan oleh rangernya sendiri. Ya, di sana nanti kita bisa berfoto juga, dan untuk untuk bentuk dari liang buah ini sendiri kan memang dia punya gua itu tidak terlalu dalam ya, hanya kecil aja, teman-teman bisa lihat, tidak terlalu ke dalam, bentuknya ya seperti ini ya. Dan nanti teman-teman mungkin ada pertanyaan, bisa ditanyakan langsung kepada tour guide lokalnya gitu. Dan setelah dari liang buah ini nanti kita akan menuju hotel Rima ya. Kita akan menuju hotel Rima, salah satu hotel yang berbintang juga yang di Ruteng ya. Hotel Rima ini bangunannya itu semua terbuat dari kayu. Jadi gambaran hotel ini menggambarkan bahwa kayu juga merupakan bahan baku ya dalam pembuatan hotel. Jadi bukan hanya pasir ataupun sejenisnya gitu. Jadi ini menggambarkan keaslian juga. Nah, di Rima Hotel nanti kita akan menginap ya. Lalu di hari terakhir, di hari ketiga nanti, setelah kita dari Rima Hotel, kita akan menuju salah satu katedral lama ya, katedral lama di Ruteng. Jadi di katedral lama Ruteng ini kita akan melihat salah satu gereja tertua ya. Jadi gereja ini atau katedral ini itu merupakan gereja pertama yang di Ruteng. Jadi gereja ini yang menggambarkan bahwa Ruteng sebagai salah satu kota dengan satu gereja. Ya, di gereja ini adalah peninggalan dari kolonial dulu, dan gereja ini sudah sangat tua ya guys ya, sudah sangat tua. Itu kurang lebih didirikan pada tahun 1912. Jadi dia itu bersamaan muncul pada saat Keuskupan Ruteng itu ada. Keuskupan Ruteng ada, gereja ini juga ada. Ya. Kita juga bisa berfoto-foto ya di gereja tua ini. Dan setelah dari gereja tua ini, kita nanti ada yang namanya katedral baru ya. Katedral baru dan lokasinya tidak jauh dari katedral lama ini. Kurang lebih hanya membutuhkan waktu 5 menit ya. Jadi ini adalah katedral baru. Katedral baru ini disebut juga Gereja Assumpta Maria Assunta ya. Jadi gereja ini dibangun tahun 1996 ya. Jadi masih jauh lebih ini ya, lebih baru dibandingkan gereja katedral lama. Jadi gereja katedral baru ini lokasinya sangat strategis ya. Teman-teman bisa berfoto. Jadi di depan gereja ini terdapat salah satu patung yang namanya adalah patung Assumpta. Jadi gereja ini dinamakan Gereja Assumpta karena memang itu diambil dari nama satu patung ya, patung Assumpta. Ya. Jadi teman hari ini dari katedral baru, kita nanti akan kembali ke Labuan Bajo ya. Kita nanti akan kembali ke Labuan Bajo. Dan tentunya kita tidak langsung ke Labuan Bajo lah. Berarti kita nanti pasti merasakan kelelahan dan juga lapar ya. Jadi nanti kita juga akan singgah kembali di rumah makan ada di Lembor. Kita nanti makan